Dayung sampan sampai ke Kelantan. Kalau penat, berehat dulu. Inilah suasana Pelalawan ketika sudah tahun 2021. Kalau menonton teater bangsawan, gunakan selipar ataupun sepatu. Di manakah letak Pelalawan? Di Sungai Kampar, kalau kalian tak tahu. Kalau pergi ke kampung Melayu, singgah sekejap ke kampung Jawa. Series ini banyak yang tak tahu. Kalau faham, anggukkanlah kepala. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Jadi di suasana yang sangat cerah dan riang gembira ini, kita nak diajak tengok-tengok kota Pelalawan. Ini di ujung guys, di ujung Pelalawan. Jadi Bang Atan Tambelan nak ajak kita tengok-tengok suasana Istana Sayap. Istana Sayap guys, macam mana tuh Istana Sayap nih dia dekat dengan Sungai Kampar. Kalau sebelumnya tuh kan Bang Atan Tambelan dia lewat di perkampungan dekat Pelalawan ini kan. Nah ini dia nak ajak kita tengok-tengok di Istana Sayapnya. Dulu tuh di Pelalawan ada Kesultanan Pelalawan atau Kerajaan Pelalawan. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera dan turut serta berpengaruh dalam mewarisi budaya Melayu dan Islam di Riau. Sedangkan gelar atau sebutan bagi Raja Pelalawan adalah Tengku Besar. Kesultanan Pelalawan nih dia dari tahun 1725 Masehi sampai dengan 1946. Berasal dari kata dasar lalau yang berarti cadang. Disebutlah daerah Pelalawan atau daerah pencadangan, tempat yang pernah dicadangkan. Kerajaan ini merupakan sebuah negeri yang sebelumnya bernama Kerajaan Tanjung Negeri, di bawah pimpinan Maharaja Dinda II sebagai rajanya, tahun 1720 sampai dengan 1750, dan berdiri di bawah kekuasaan Sultan Johor sebagai yang di Pertuan Tinggi. Diawali sekitar tahun 1725, Maharaja Dinda memindahkan pusat kerajaan Tanjung Negeri dari Sungai Nilo ke hulu Sungai Rasau. Hal ini terjadi dikarenakan wabah penyakit yang menyerang rakyat Tanjung Negeri sejak masa kekuasaan leluhurnya Maharaja Wangsa Jaya tahun 1986 sampai dengan 1691. Seiring perpindahan tersebutlah Maharaja Dinda II mengubah nama kerajaan Tanjung Negeri menjadi Kerajaan Pelalawan. Pertikaian Siak Sri Indrapura dan Pelalawan pada masa pemerintahan Maharaja Lela II tahun 1775 sampai dengan tahun 1798. Banyak kemelut yang terjadi di Kesultanan Johor, yaitu sisa-sisa pertikaian tahta antara Raja Kecil dan Bendahara Padang Saujana Tun Abdul Jalil, Sultan Abdul Jalil pada tahun 1722. Bendahara Padang Saujana dan anaknya Tengku Sulaiman atau Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah berpakat dengan Bugis 5 saudara, Daeng Perani, Daeng Marewa, Daeng Menambun, Daeng Kemasi, dan Daeng Celak untuk mengusir Raja Kecil dari tahta Johor. Raja Kecil dikalahkan dan lari ke Siak, menumbuhkan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang kekuasaannya mengambil tanah bekas jajahan Johor di Pulau Sumatera. Karena tidak bersedia tunduk dan mengakui kekuasaan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah akan tahta Johor yang direbutnya, karena masalah itulah Maharaja Lela II memisahkan diri dari kekuasaan Johor. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa penguasa Kesultanan Johor bukan lagi dari keturunan leluhurnya Sultan Alauddin Riayat Shah II dari Melaka, tetapi dari wangsa bendahara yang merampas tahta. Sehubungan hal itu, Sultan Syarif Ali, Raja Siak Indrapura 1786 sampai dengan 1811 menuntut agar kerajaan Pelalawan mengakui Kesultanan Siak sebagai yang dipertuannya, mengingat dia adalah pewaris sah Raja Kecil, putra dari Sultan Mahmud Shah II, Sultan Johor yang terdahulu. Namun Maharaja Lela II menolaknya, sehingga memicu pertikaian antara Siak Sri Indrapura dan Pelalawan.
Serangan Siak Sri Indrapura ke Pelalawan. Dalam catatan sejarah, terdapat 2 kali serangan pasukan besar Siak Sri Indrapura ke Pelalawan melalui air dan darat. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1797 sampai dengan 1810. Pada perang inilah beberapa tokoh terkenal muncul seperti Said Osman Shahabuddin, Datuk Maharaja Sinda, Panglima Kudin, dan gurunya Panglima Katan, Panglima Hitam, Hulu Balang Engkok, Cik Jeboh, Panglima Garang, dan sebagainya. Pada masa itu, kerajaan Siak Sri Indrapura melalui penasihat istana mereka yang bernama Said Osman Shahabuddin, ayah dari Sultan Syarif Ali, penguasa Siak kala itu, berencana melakukan penyerangan ke Pelalawan melalui jalur air Sungai Kampar. Hal itu dilakukan mengingat benteng pertahanan Pelalawan yang terletak di kuala Sungai Mempusun. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Istana Sayap Pelalawan. Tadi itu Bang Atan Tambelan lewat di planter kecil ini kan, planter yang ujung ini nih, ya kan? Terus dia masuk ke Istana Pelalawannya. Ini Sungai Pelalawan, kalau yang ini Sungai Kampar. Perkampungan ini juga Bang Atan Tambelan dah kirim videonya. Kalau kalian mau nonton, kalian klik aja link videonya ada di bawah. Panjang nih Sungai Kampar guys. Ini awak zoom out biar kalian nampak. Ini Istana Sayap Pelalawan. Ini Kerinci, Pangkalan Kerinci. Ini Pekanbaru. Ini Istana Sayap Pelalawan, Dayun, Siak Sri Indrapura, Dasan, Sungai Apit, ya kan? Nah yang ini Selat Panjang. Yang ini Kota Duri. Ini Dumai, Pulau Rupat, Bengkalis, Bangkinang, Pasir Pengarayan, Bagan Siapi-api, itu semua daerah Riau. Ini awak geser lagi ya. Jadi Bang Atan Tambelan tuh dari Istana Sayap Pelalawan, dia kirim video ke Tanjung Pinang karena posisi awak di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang tuh di Pulau Bintan, nih Pulau Bintan. Jadi Tanjung Pinang tuh dia tidak masuk di Provinsi Riau. Tanjung Pinang tuh masuk Provinsi Kepri. Batam pun masuk di Provinsi Kepri. Ini Singapura. Ini Johor, Malaysia. Cukup tergambarkan lah ya. Jadi ini adalah wilayah Provinsi Riau atau Riau Daratan. Provinsi Riau dengan Provinsi Kepri itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Nah ini baru wilayah Provinsi Kepri. Wilayah Provinsi Kepri 70%-nya adalah lautan, hanya 3%-nya aja daratan. Di Provinsi Kepri itu ada Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan. Yang kita nak tengok-tengok itu adalah suasana Istana Sayap Pelalawan di Provinsi Riau. Kalau kalian paham awak ngomong apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Kita sambung cerita yang tadi guys. Kalian gak apa-apa kan guys? Demi mempersiapkan penyerangannya, Said Osman Shahabuddin beserta pengikutnya menyiapkan sebuah kapal perang yang bernama Kapal Bahram. Kapal besar Siak dengan rancangan militer yang kukuh. Diperkirakan pada awal tahun 1797. Said Osman Shahabuddin beserta pasukannya melancarkan serangan ke Pelalawan menggunakan kapal Bahram. Setibanya mereka di Kuala Mempusun, terjadilah peperangan antara pasukan Said Osman Shahabuddin yang disambut oleh pasukan Pelalawan di bawah pimpinan Hulu Balang Engkok. Perang sengit pun terjadi. Pada pekan pertama, kapal Bahram Said Osman Shahabuddin terkena hantaman meriam dari pasukan Hulu Balang Engkok. Kapal Bahram mengalami kerusakan dan memaksa Said Osman Shahabuddin memundurkan sementara pasukannya. Setelah berhasil mundur, Said Osman Shahabuddin beserta awak kapalnya mendiami suatu teluk yang sekarang dinamakan Teluk Mundur di sebelah hilir Kuala Mempusun. Di Teluk Mundur inilah ia kembali mengatur serangan, lalu dengan cara melakukan serangan keduanya ke benteng Mempusun. Setelah perang terjadi beberapa hari, kapal Bahram mendapatkan kerusakan yang semakin parah dan tidak dapat melanjutkan peperangan lagi. Lalu pada sorenya, Said Osman Shahabuddin memutuskan mundur dan kembali ke Siak Sri Indrapura menggunakan kapal Bahram yang dalam kerusakan parah. Sesampainya mereka di seberang kampung Rangsang, kapal Bahram pun tenggelam dan sejak itu wilayah tersebut dinamakan Rasau Bahram. Tetapi Said Osman Shahabuddin dan pasukannya berhasil kembali ke Siak Sri Indrapura dengan selamat melalui jalan darat.
Setelah pasukan Said Osman Shahabuddin mundur, keluar satu pantun terkenal di masyarakat Pelalawan saat itu yang berbunyi sebagai berikut. Empak-empak di ujung galah, anak toman disambar elang. Pelalawan dirompak, haram tak kalah. Baharam Osman berlayar pulang. Perebutan kekuasaan Pelalawan. Sekembalinya pasukan Said Osman Shahabuddin ke Siak Sri Indrapura, kebencian Pelalawan semakin dalam meskipun tidak ada konflik langsung yang terjadi antara Siak Sri Indrapura dan Pelalawan dalam beberapa tahun. Pada masa itu, Datuk Maharaja Sinda dan pembesar kerajaan Pelalawan mengambil sikap menentang Siak. Istana Sayap merupakan sebutan bagi Istana Kesultanan Pelalawan. Istana ini awalnya dibangun oleh Sultan ke-7 Pelalawan yang bernama Tengku Besar Sontul Ali tahun 1986 sampai dengan 1892. Namun dia wafat di saat bangunan istana belum selesai. Selanjutnya pembangunan istana diselesaikan oleh penerus Tengku Besar Sarif Hasim II. Istana ini sebelumnya dinamakan Istana Ujung Pantai. Ketika Sultan Syarif Hasim II melanjutkan pembangunan istana, ia membangun dua sayap di samping kanan dan kiri istana yang dijadikan balai. Maka istana ini pun dinamakan Istana Sayap. Bangunan di sebelah kanan istana, sebelah hulu disebut Balai Sayap Hulu yang berfungsi menjadi kantor sultan. Dan bangunan di sebelah kiri istana, sebelah hilir dinamakan Balai Hilir yang berfungsi sebagai balai penghadapan bagi seluruh rakyat Pelalawan. Banyak sekali filosofi yang terkandung pada bangunan istana ini. Tetapi sangat disayangkan, bangunan bersejarah itu sudah tak dapat lagi dilihat lagi. Yang tersisa saat ini adalah bangunan istana kanan, karena kedua bangunannya merupakan istana tengah dan istana kiri sudah habis terbakar pada 19 Februari 2012. Nampaknya video suasana Istana Sayap Pelalawan ini panjang guys, dan cerita tentang Kesultanan Pelalawan nih juga panjang, jadi kita sambung di video selanjutnya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih juga buat Bang Atan Tambelan yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys?